Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rusina Kurniaji dengan NPM sebagai berikut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan materi mengenai grafik dan pemusatan data. Materinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada grafik dan yang kedua ada pemusatan data. Yang pertama grafik. Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu grafik. Grafik histogram adalah grafik berbentuk batang yang digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi frekuensi. Grafik ini terdiri dari sumbu horizontal atau sumbu X yang memberikan nilai atau kelas interval dan sumbu tegak lurus atau sumbu Y yang memberikan frekuensi atau jumlah data. Apa sih perbedaannya diagram batang dengan grafik histogram? Histogram berbeda dengan diagram batang biasa. Diagram batang digunakan untuk data kategorikal, sedangkan histogram digunakan untuk data yang bersifat numerik. Di sini terdapat contoh dari cara mengubah tabel distribusi frekuensi menjadi grafik histogram. Di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi dari mata pelajaran favorit siswa yang berjumlah 70 siswa. Bisa dilihat mata pelajaran fisika ada 20 siswa yang menyukai, biologi ada 15, dan seterusnya. Lalu tabel tersebut kita ubah menjadi grafik histogram. Untuk garis bawahnya atau garis yang bersifat horizontal ini merepresentasikan dari mata pelajaran. Sedangkan garis sumbu Y ini, garis vertikal ini yang tegak lurus ini menunjukkan frekuensi atau banyaknya siswa yang menyukai mata pelajaran tersebut. Sebagai contoh, fisika dengan frekuensi 20, biologi dengan frekuensi 15, sesuai dengan tabel yang diberikan sebelumnya. Lanjut ke materi grafik poligon. Grafik poligon adalah representasi grafis dari distribusi frekuensi data numerik yang dikelompokkan. Garis horizontal adalah nilai tengah dari setiap kelas atau nilai rata-rata dari setiap kelasnya. Tampilan poligon ini berupa garis putus-putus yang diperoleh dengan menghubungkan puncak masing-masing nilai kelas. Perbedaannya dengan grafik histogram adalah histogram itu menunjukkan frekuensi dalam bentuk area batang, sedangkan poligon menunjukkan frekuensi dalam bentuk titik yang dihubungkan dengan garis. Histogram menggunakan batang kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Di sini terdapat sebuah contoh cara mengubah cara mengubah tabel menjadi grafik poligon. Di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi yang telah dikelompokkan, yaitu berat badan 50 siswa dalam kilogram yang dikelompokkan dalam rentang interval tertentu. Untuk rentang interval yang pertama adalah 40 hingga 44, 45 hingga 49, hingga seterusnya. Pertama-tama, kita harus mencari tahu terlebih dahulu titik tengah atau nilai rata-rata dari masing-masing interval. Untuk interval yang pertama, nilai tengahnya adalah 40 dijumlahkan dengan 44 dibagi 2. Hasilnya adalah 42. Dan seterusnya. Untuk nilai tengah yang pertama adalah ada 42
Nilai tengah yang kedua ada 47, hingga seterusnya. Lalu untuk tingginya yaitu sesuai dengan frekuensinya. Yang pertama, untuk interval yang pertama tingginya adalah 4. Lalu kita buat titik di puncak dari frekuensinya. Lalu selanjutnya kita buat titik pada puncak frekuensi selanjutnya, hingga seterusnya. Dan lalu kita hubungkan titik-titik tersebut, titik puncak tersebut, hingga membentuk sebuah garis. Lalu jadilah sebuah grafik poligon. Lalu kita masuk ke sebuah contoh diagram histogram dan diagram poligon pada data kelompok. Gambarlah tabel dalam bentuk histogram dan poligon. Di sini terdapat sebuah tabel nilai dari 50 mahasiswa. Yang pertama-tama, kita buat terlebih dahulu tinggi TB dan TA-nya. TB itu adalah tepi bawah dan TA-nya adalah tepi atas. Untuk mencari tepi bawah bisa didapat dari nilai 50 dikurangi 0,5, hasil adalah 49,5. Sedangkan untuk tepi atasnya adalah 56 dijumlahkan dengan 0,5, hasil adalah 56,5, dan seterusnya. Dan untuk tabel untuk grafiknya bisa dilihat untuk garis horizontalnya merepresentasikan dari nilai dari tepi bawah dan juga tepi atas. Lalu untuk tingginya merepresentasikan dari frekuensinya. Ini baru sebuah tabel histogram ya. Lalu yang kedua ini adalah merupakan contoh tabel poligon atau merupakan contoh dari diagram poligon. Untuk membuat diagram poligon, yang pertama-tama kita harus cari tahu dari nilai tengahnya. Untuk nilai tengah yang pertama, untuk nilai tengah yang pertama atau nilai rata-ratanya adalah 50 dijumlahkan dengan 56. Lalu dibagi 2, nilai tengahnya adalah 53. Dan seterusnya. Untuk nilai tengahnya 53, maka bisa dipastikan berada di tengah-tengah dari titik bawah dan juga tepi atasnya. Lalu kita buat titik di puncak dari frekuensinya, yaitu 2. Seterusnya, kita buat titik. Lalu titik-titik tersebut kita hubungkan hingga menjadi sebuah garis dan menjadi sebuah diagram poligon. Lalu ada grafik OGIF. Grafik OGIF ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif, kurang dari, dan juga frekuensi kumulatif lebih dari, yang disebut poligon kumulatif. Untuk populasi yang besar, poligon memiliki banyak garis putus-putus yang menyerupai kurva sehingga poligon frekuensi kumulatif menjadi halus, yang hasilnya disebut OGIF. Ada 2 jenis OGIF. Yang pertama ada OGIF dari frekuensi kumulatif yang kurang dari, disebut OGIF positif. Lalu yang kedua ada OGIF dari frekuensi kumulatif lebih dari, disebut OGIF negatif. Di sini terdapat sebuah contoh dari grafik OGIF kurang dari. Pertama-tama untuk membuat grafik OGIF itu diperlukan sebuah bantuan sebagai berikut. Untuk batas bawahnya seperti yang tadi, yaitu berat dari yang tepi bawahnya dikurangi dengan 0,5, hasil adalah
29,5. Untuk frekuensi kumulatif kurang darinya bisa dimulai dari 0. Lalu selanjutnya dijumlahkan dengan frekuensi yang pertama, yaitu 4. Maka di sini dituliskan 4. Selanjutnya dijumlahkan dengan frekuensi selanjutnya. Frekuensi selanjutnya di sini adalah 6. 4 dijumlahkan dengan 6, maka hasilnya adalah 10. Dan seterusnya, hingga memenuhi jumlah dari frekuensinya. Lalu kita gambarkan grafiknya sesuai dengan tabel yang telah kita buat, yaitu untuk horizontal merepresentasikan berat badan, sedangkan tingginya merepresentasikan frekuensi atau banyaknya siswa yang memiliki berat badan pada frekuensi tertentu. Lalu kita masuk ke OGIF yang lebih dari. Kalau tadi adalah OGIF kurang dari, maka ini adalah OGIF lebih dari. Perbedaannya adalah dari frekuensi kumulatifnya. Kalau tadi frekuensi kumulatif dimulai dari 0, maka untuk yang sekarang dimulai dari 50. 50 ini merupakan jumlah frekuensinya. Lalu selanjutnya ini merupakan hasil pengurangan dari frekuensi yang pertama, yaitu 4. 50 dikurang 4 hasil adalah 46. Berbeda dengan frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu dijumlah. Kalau frekuensi lebih dari, yaitu dikurang. Seterusnya hingga menghasilkan nilai 0. Lalu kita gambar grafiknya berdasarkan tabel yang telah kita buat sebelumnya, berdasarkan frekuensi kumulatifnya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemusatan data. Ada mean, median, dan juga modus. Yang pertama ada mean. Mean ini merupakan nilai rata-rata dari sebuah data. Untuk rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. X sama dengan X1, X ditambah X2, dan seterusnya hingga Xn atau nilai data ke N dibagi dengan N atau jumlah total datanya. Contohnya di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi dengan interval yang pertama nilainya adalah 20 hingga 31. Frekuensinya adalah 2. Untuk mencari mean, pertama kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Enggak. Beda. Nah. Oh, pizza. Oh, pizza. Pertama-tama kita mencari titik tengahnya dari sebuah interval. Interval yang pertama adalah 20 hingga 31. Titik tengahnya adalah 25,5. Lalu jumlahkan dengan frekuensinya, yaitu 2. Hasilnya adalah 51. Untuk interval yang kedua, titik tengahnya adalah 37,5. Lalu frekuensinya adalah 1. Jika dikalikan, hasil adalah 37,5. Lalu setelah dikalikan semuanya, kita menemukan hasilnya adalah 1290. Untuk mencari nilai tengahnya bisa digunakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah dari
frekuensinya, jumlah dari titik tengahnya, jumlah dari frekuensinya, untuk mencari nilai titik tengahnya, pertama-tama kita harus mencari nilai tengahnya, titik tengah dari frekuensinya, intervalnya, lalu dikalikan dengan frekuensinya, lalu dibagi dengan total dari frekuensinya, yaitu 20. Hasil adalah 64,5. Yang kedua ada median. Berikut adalah tinggi dari 9 mahasiswa. Bagaimana cara mencari median dari data tersebut? Median itu merupakan data ke n atau data nilai tengah, data yang berada pada nilai tengahnya. Di sini ada sebuah tinggi dari 9 mahasiswa yang belum diurutkan. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Kalau jumlah datanya ganjil, maka rumusnya adalah jumlah datanya ditambah dengan 1 lalu dibagi dengan 2. Karena di jumlah datanya di atas adalah 9, maka hasilnya adalah 10 lalu dibagi dengan 2, hasil adalah 5. Dari perhitungan di atas diperoleh bahwa median adalah nilai data kelima. Setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 170, 172, hingga 188. Berdasarkan hasil pengurutan, median dari data di atas adalah 180, yaitu data ke-1, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelimanya, maka adalah median dari data ke tinggi badan ke-9 mahasiswa. Lalu ada daftar nilai dari 10 mahasiswa. Nah, ini merupakan contoh dari median yang datanya genap. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Setengah dalam kurung X atau data ke 10 dibagi 2 dijumlahkan dengan X atau data ke 10 dibagi 2 ditambah dengan 1. 10 dibagi 2 hasil adalah 5. 10 dibagi 2 hasil adalah 5, lalu dijumlahkan 1 hasil adalah 6. Lalu data kelima dijumlahkan dengan data ke-6, lalu dibagi 2. Untuk mengetahui nilai data kelima dan ke-6, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hasil pengurutannya adalah 10, 15, 85, 88, 89, 90, dan seterusnya. Bisa dipastikan bahwa data kelimanya adalah 89 dan data ke-6-nya adalah 90. Berdasarkan pengurutan data diperoleh nilai data kelima adalah 89 dan data ke-6 adalah 90. Lalu berdasarkan data kelima dan ke-6-nya kita masukkan ke dalam rumus. 89 ditambah 90 hasil adalah 179, lalu dibagi 2 hasil adalah 89,5. Maka median dari data yang berjumlah genap tadi adalah 89,5. Nah, di sini ada sedikit perbedaan untuk median yang
untuk menghitung median dari data tabel distribusi frekuensi. Me di sini merupakan nilai median. Untuk TB ini adalah tepi bawah kelas median dijumlahkan dengan N, yaitu jumlah total data, dibagi 2, lalu dikurangi frekuensi kumulatif data sebelum kelas median, lalu dibagi dengan frekuensi data dalam kelas median, lalu dikalikan dengan P atau panjang dari interval kelasnya. Di sini terdapat sebuah contoh tabel distribusi frekuensi dari nilai mahasiswa yang telah dikelompokkan. Kelompok pertama adalah interval 30 sampai 36 dengan frekuensinya adalah 4. Untuk mencari nilai median, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kelas median tersebut. Kelas median adalah kelas ke N dibagi 2. Karena kelas median dari seluruh datanya adalah 24, maka kelas mediannya adalah 12. Hasil dari 24 dibagi 2. Karena jumlah nilai data mahasiswa adalah 24, maka median data terletak pada data ke-12. Lalu nilai yang akan digunakan dalam rumus adalah TB. TB itu merupakan tepi bawah. Mengapa 50? Karena tadi kelas medianya adalah 12. Maka bisa dihitung dari frekuensi yang pertama hingga frekuensi data ke-12. Karena kelas medianya adalah 12, bisa dihitung dari frekuensi pertama 4 dijumlahkan dengan 2 adalah 6. Maka belum memenuhi syarat dari kelas median, yaitu 12. 6 dijumlahkan dengan 5 adalah 11. 11 belum memenuhi dari kelas median. Lalu dijumlahkan dengan frekuensi selanjutnya. Maka frekuensi selanjutnya ini sudah memasuki kriteria dari kelas median yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 12. Lalu kita akan berfokus pada interval berikut, karena nilai mediannya atau kelas mediannya berada pada frekuensi atau interval berikut. Untuk TB-nya adalah 51 dikurangi dengan 0,5, yaitu 50,5. Untuk N-nya, jumlah data adalah 24. Untuk frekuensi kumulatifnya, untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 11. Frekuensi kumulatif sebelum median yang mana sih? Yang ini nih. Karena frekuensi kumulatif kelas mediannya adalah 16, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 11. Nah, untuk frekuensinya adalah 5. Untuk P-nya atau panjang intervalnya bisa dihitung dari 51 hingga 57. Maka panjang intervalnya adalah 7. Lalu dari data tersebut kita masukkan ke dalam rumus hingga menghasilkan nilai 51,9. Yang terakhir adalah modus. Modus ini merupakan nilai data yang sering muncul.
Sekelompok data yang memiliki dua modus disebut bimodal, sedangkan sekelompok data yang memiliki lebih dari dua modus disebut multimodal. Modus data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nggak ada rumus khusus untuk menentukan modus pada data tunggal. Hanya berdasarkan pengamatan, dapat dilihat data mana yang sering muncul atau nilai frekuensinya yang terbesar. Bisa dilihat di sini ada sebuah nilai tes matematika yang diketahui sebagai berikut. Untuk menentukan modus pada nilai tersebut, kita bisa mengurutkannya dengan nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah diurutkan, hasil pengamatan terhadap pengurutan di atas dapat diketahui. Nilai data 60, 70, dan 80 ini merupakan nilai data yang paling sering muncul, yaitu masing-masingnya adalah muncul 4 kali. Oleh karena itu, modus kelompok data di atas terdapat 3 atau multimodal, yaitu 60, 70, dan 80. Nah, untuk nilai modus untuk distribusi frekuensi ini disajikan untuk data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi ini memiliki rumus yang berbeda. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk MO adalah modus, TB adalah lebih bawah kelas modus, dan untuk D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi sebelum kelas modus. Dan untuk D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi setelah kelas modus. Untuk P-nya adalah kelas panjang atau interval panjangnya. Nah, di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi. Dari tabel data frekuensi tersebut dapat dilihat bahwa kelas dengan frekuensi tertinggi berada pada interval 80 hingga 91 dengan frekuensinya adalah 6. Jadi, tapi bawahnya adalah 80 dikurangi 0,5 yaitu 79,5, dan untuk D1-nya adalah frekuensi dari data tersebut dikurangi frekuensi data sebelumnya yaitu 2. Dan untuk D2-nya frekuensi saat ini dikurangi frekuensi selanjutnya. Karena ini frekuensi selanjutnya adalah 0 atau tidak ada lagi setelah interval tersebut, maka bisa ditulis 0. Hasilnya adalah 6 kurang 0, 6. Untuk panjang intervalnya adalah 12, yaitu bisa dihitung dari 80 hingga 91, panjangnya adalah 12. Setelah kita dapatkan data tersebut, kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Dan hasil dari rumus tersebut, modusnya adalah atau data yang sering muncul pada tabel distribusi frekuensi tersebut adalah 82,5. Ya, segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada gangguan tadi atau penjelasannya kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.